Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Please Kill Me yang rilis di tahun 2021. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang penculikan seorang wanita cantik yang baru saja tiba dari luar negeri. Ia disekap 16 hari lamanya dan yang sadisnya ia tidak diberikan makanan ataupun minuman. Sehingga dengan begitu kondisinya pun sangat memprihatinkan dari hari ke hari. Usut punya usut, penculikan tersebut terjadi karena kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. Sebelum ke filmnya, Aka Movie menyampaikan jika film ini memiliki alur cerita maju mundur. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, saat waktu menunjukkan pukul 12 malam, seorang wanita bernama Jesslyn sedang menaiki sebuah taksi dan berhenti di salah satu supermarket. Jesslyn merupakan warga asli India yang bekerja di Kanada. Setelah 4 tahun bekerja, kini ia mendapatkan cuti panjangnya. Setelahnya ia mengabari ayahnya dan mengatakan jika kemungkinan ia akan sampai di rumah pukul 3 dini hari. Namun scene kemudian berganti dan menampilkan Jesslyn yang sudah diculik dan disekap di sebuah pabrik tua yang tak lagi beroperasi. Kasus hilangnya Jesslyn kini ditangani oleh inspektur polisi bernama Singh. Ia mempekerjakan seorang ahli IT bernama Laka Vendor untuk membantu penyelidikannya. Diketahui jika ponsel Jesslyn terakhir kali aktif pada pukul 3 dini hari di suatu tempat yang cukup jauh dari rumahnya. Sebelumnya, ia melakukan panggilan WhatsApp ke nomor lokal, dan setelah dilacak nomor itu terdaftar atas nama seorang pria bernama Goldie. Kepolisian segera mendatangi kediamannya, namun orang tuanya mengatakan jika ia juga tidak melihat Goldie sejak tadi pagi. Di tempat lain, tepatnya di hari pertama Jesslyn menghilang, seorang pria misterius mendatanginya dan meletakkan sebuah boneka Teddy, dan setelahnya ia kemudian pergi begitu saja. Dari penyelidikan singkat yang dilakukan, polisi meyakini jika Goldie tidak bekerja seorang diri. Kemungkinan ada orang lain yang membantunya. Untuk mengetahuinya, mereka melacak riwayat panggilan nomor ponsel Goldie dan hasilnya beberapa orang yang dicurigai dibawa ke kantor. Namun setelah diinterogasi, beberapa dari mereka tidak terbukti bersalah. Sampai suatu ketika ada dua pria yang dicurigai. Yang pertama bernama Amar dan yang kedua bernama Manos. Amar memiliki usaha penjualan mobil bekas. Ketika dimintai keterangan, Amar tidak menunjukkan sikap kooperatif kepada petugas. Ia menolak pernyataan jika ia memiliki hubungan baik dengan Goldie. Ia mengatakan jika hubungan mereka hanya sebatas penjual dan pembeli. Sementara di kediaman Manos, saudaranya mengatakan jika Manos baru saja pergi ke luar negeri untuk mengurus bisnisnya. Kembali ke kantor polisi, Inspektur Singh kemudian memutar rekaman CCTV yang menampilkan jalanan di sekitar rumah Jesslyn. Di kamera pertama, tampak Jesslyn masih berada di dalam taksi, dan di kamera kedua, ia sudah tidak berada di sana. Itu artinya Jesslyn memang diantarkan sampai rumah, namun yang jadi pertanyaannya mengapa lokasi ponselnya bisa sampai di rumah Goldie. Singh kemudian memanggil supir taksi yang mengantarkan Jesslyn. Ia mengatakan sebelum mereka sampai di rumah Jesslyn, ia sempat mendengarkan jika Jesslyn menelpon seseorang dan membuat janji untuk bertemu. Dan setelah itu ia tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Orang tua Jesslyn mengatakan jika pada pukul 3 dini hari ia sempat mendengarkan suara taksi. Namun ketika ia keluar untuk melihatnya, ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Atas pernyataan tersebut, polisi kemudian memeriksa satu persatu rumah yang merupakan tetangga mereka. Salah satunya adalah sebuah kios kecil milik seorang pria bernama Panji. Namun setelah melakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda akan keberadaan Jesslyn. Tepat di hari keempat Jesslyn dinyatakan menghilang, pria misterius kembali mendatanginya. Jesslyn memohon agar ia dilepaskan dan sebagai gantinya ia akan memberikan uang tebusan berapapun yang diminta. Akan tetapi tawaran itu tidak membuat si pria misterius melepaskannya. Ia malah mendatangi Jesslyn dan memasangkan kacamata di boneka Teddy. Seketika tindakan pria itu membuat Jesslyn teringat dengan masa lalunya. Dalam ketidakberdayaannya ia memanggil nama Lucky. Yang ternyata setelah pria itu membuka topengnya, barulah diketahui jika Lucky adalah Laka Vendor. Jesslyn kemudian menanyakan apa alasan Lucky sehingga tega membuatnya seperti ini.
Dan bersamaan dengan itu, scene flashback kemudian diperlihatkan. Kedatangan Jesslyn ke India ternyata sudah diketahui oleh Lucky. Ia bersama rekannya yang tak lain adalah Panji membuat rencana untuk menculik Jesslyn. Mereka bersembunyi di sebuah mobil tua yang terparkir di depan rumah Jesslyn. Tanpa membuang-buang waktu, Lucky segera membius Jesslyn dan menyembunyikannya. 4 tahun yang lalu, Jesslyn, Lucky, dan Panji merupakan teman satu angkatan di salah satu program tenaga kerja luar negeri. Mereka akan dipekerjakan sesuai dengan kualifikasi yang mereka dapatkan. Di balik hubungan pertemanan, ternyata kecantikan Jesslyn membuat Lucky menaruh hati kepadanya. Jesslyn merupakan peserta yang memiliki nilai paling tinggi, sehingga dengan begitu dialah yang terpilih untuk bekerja ke Kanada. Ketika Jesslyn sedang menelpon, Lucky mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang ia pendam selama ini. Dan tanpa ia sangka, ternyata Jesslyn juga menaruh hati kepadanya. Sehingga dengan begitu mereka pun memutuskan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Di hari kelima saat Lucky tiba di kantor polisi, ia diberitahukan jika mereka akan melanjutkan pencarian ke pabrik tua. Mendengarkan hal tersebut, Lucky merasa cemas dan sebelum sampai ke sana, ia pun meminta Panji untuk mengaktifkan ponsel Jesslyn di suatu tempat. Dan rencana itu pun berhasil, sehingga Inspektur Singh memerintahkan anggotanya untuk langsung memutar arah dan mendatangi lokasi tersebut. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan apa-apa. Untuk membuat polisi semakin bingung, Lucky mengatakan jika ponsel Jesslyn melakukan panggilan ke nomor Amar selama 5 menit. Sehingga dengan begitu Amar kemudian dibawa paksa ke kantor polisi. Namun setelah diinterogasi, Amar mengatakan jika ia tidak tahu menahu tentang kejadian penculikan yang terjadi saat ini. Ia hanya menerima telepon dari seorang pria dan tidak tahu jika nomor tersebut adalah nomor Jesslyn. Setelah mendengarkan pernyataan Amar, Inspektur Singh memutuskan untuk kembali mendatangi pabrik tua. Namun lagi-lagi mereka tidak menemukan apa-apa. Bersamaan dengan itu, melalui ingatan Lucky, scene flashback beberapa saat yang lalu diperlihatkan. Menyadari jika polisi akan kembali ke pabrik tua, Lucky membuat rencana lain untuk menyembunyikan Jesslyn. Dengan meminjam salah satu mobil anggota polisi, ia mendatangi pabrik dan langsung membius Jesslyn. Selanjutnya, ia memasukkannya ke bagasi mobil. Namun belum sempat ia mengamankannya, tiba-tiba ia disuruh kembali ke kantor polisi. Kita kembali ke line utama. Setelah sampai di kantor polisi, Lucky memastikan jika Jesslyn masih berada di bagasi dalam keadaan pingsan. Di dalam kantor, orang tua Jesslyn menanyakan tentang perkembangan penyelidikan. Inspektur Singh mengatakan jika pencarian mereka sudah semakin dekat dan kemungkinan sebentar lagi putrinya akan ditemukan. Untuk itu ia pun meminta agar mereka tetap bersabar. Inspektur Singh kemudian memerintahkan anggotanya untuk mengantarkan orang tua Jesslyn pulang ke rumah. Namun saat di luar, Lucky tiba-tiba datang dan mengatakan jika ia saja yang mengantarkan mereka. Karena tidak memiliki kecurigaan apapun, polisi itu kemudian mempersilahkannya. Setelah mengantarkan orang tua Jesslyn pulang, Lucky kemudian kembali ke pabrik dan meletakkan Jesslyn kembali ke tempat semula. Rencana Lucky sepertinya berhasil. Hal itu terbukti karena sudah memasuki hari ke-11, kepolisian belum bisa menemukan keberadaan Jesslyn. Lucky kembali memainkan rencananya untuk menghukum Jesslyn. Kali ini ia melanjutkan cerita masa lalunya. Dan bersamaan dengan itu, scene flashback kembali diperlihatkan. Walaupun sudah mendapatkan nilai yang tinggi, ternyata rencana Jesslyn untuk berangkat ke Kanada ternyata tidak berjalan lancar. Hal itu disebabkan karena masalah biaya awal yang cukup besar. Orang tuanya mengatakan jika saat ini mereka tidak memiliki uang yang cukup. Sehingga karena hal tersebut, mereka yang juga putus asa berencana menikahkan Jesslyn dengan seorang pria kaya. Hal itu membuat Jesslyn sangat frustasi. Ia yang tidak mau kehilangan cita-citanya hilang begitu saja, kemudian menceritakan semuanya kepada Lucky. Lucky yang memang sangat mencintai Jesslyn berjanji akan mencari uang untuk membantunya. Singkatnya, ia pun mulai menelpon semua kerabat dan saudaranya. Namun karena jumlah uang yang diminta terlalu banyak, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membantu. Akhirnya masalah tersebut ia ceritakan kepada orang tuanya. Akan tetapi karena kehidupan keluarga Lucky juga pas-pasan, uang sebanyak itu mustahil untuk mereka dapatkan. Di malam hari, Lucky teringat jika ia pernah berkenalan dengan seorang pria yang menjalankan bisnis koperasi. Ia kemudian mencari kartu nama yang pernah diberikan orang itu.
Namun secara tidak sengaja, Lucky malah menemukan sebuah tas hitam yang disimpan oleh ayahnya. Saat dibuka, ternyata tas tersebut berisikan uang yang jumlahnya cukup banyak. Semalaman Lucky dibuat tidak bisa tidur karena memikirkan uang itu. Sampai pada subuh dini hari, ia pun memutuskan menelpon Jocelyn dan memberitahukan jika ia sudah mendapatkan uang. Jocelyn sangat senang dengan kabar baik tersebut. Ia pun meminta Lucky menemui agen tenaga kerja dan menyerahkan uang itu sebagai biaya awal keberangkatannya. Selanjutnya Jocelyn menyuruh Lucky menemuinya di rumah dan kebetulan hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Singkatnya mereka pun merayakan ulang tahun dengan penuh kebahagiaan. Di sisi lain ternyata apa yang dirasakan Lucky berbeda jauh dengan apa yang dirasakan oleh ayahnya. Ketika Lucky sampai di rumah, ia terkejut karena beberapa anggota polisi datang dan membawa ayahnya. Usut punya usut, ibunya mengatakan jika ayahnya dituntut oleh perusahaan tempat ia bekerja karena sudah menghilangkan uang yang akan digunakan untuk gaji seluruh karyawan bulan ini. Di sini akhirnya Lucky menyadari jika tas berisi uang yang diberikannya kepada Jocelyn adalah uang perusahaan yang dititipkan ke ayahnya. Karena merasa malu, Lucky tidak langsung jujur. Ia kemudian segera menelpon Jocelyn dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Lucky meminta agar uang itu dikembalikan terlebih dahulu untuk menolong ayahnya. Namun Jocelyn mengatakan jika hal tersebut tidak mungkin karena uang itu semuanya sudah disetorkan. Bersamaan dengan itu kita kemudian kembali ke line utama. Di hari ke-12 saat perjalanan menuju kantor, Inspektur Singh melihat mobil derek yang melintas di depannya. Ia pun teringat dengan rekaman CCTV saat Jocelyn menghilang. Ternyata mobil derek tersebut juga berada di sana dan membawa mobil sedan berwarna hitam. Inspektur Singh kemudian mendatangi bengkel derek dan diketahuilah jika mobil sedan berwarna hitam adalah milik seorang pria yang tak lain adalah Panji. Segera mereka pun kemudian mendatangi Panji dan membawanya ke kantor. Saat interogasi, Panji mengakui jika mobil itu ia beli dari pamannya sekitar 1,5 bulan yang lalu. Akan tetapi karena mobil tersebut adalah mobil tua, mesinnya kemudian bermasalah dan tidak bisa dipakai. Panji berusaha melakukan pinjaman ke beberapa rekannya agar dapat memperbaiki mobil tersebut. Namun karena mereka ragu dengan kondisi ekonomi Panji, tidak ada satupun dari mereka yang mau meminjamkan. Akhirnya Panji kembali menemui pamannya dan ia pun diberikan pinjaman. Keesokan paginya mobil tersebut akhirnya dibawa untuk diperbaiki. Dan dengan alasan itu Panji pun terbebas dari tuduhan penculikan. Kini tepat di hari ke-14, Lucky kembali menemui Jocelyn untuk melanjutkan cerita masa lalunya. Dan bersamaan dengan itu scene flashback kembali diperlihatkan. Kisah pahit Lucky ternyata berlanjut ketika Jocelyn meninggalkannya ke luar negeri. 1 tahun berlalu Jocelyn tidak pernah menghubunginya. Terlebih lagi saat ini ayahnya juga masih di penjara karena kesalahan yang ia lakukan. Salah satu teman seangkatannya bernama Rajveer yang merupakan teman dekat Jocelyn juga merasa iba dengan keadaan Lucky sekarang. Ia mengatakan jika Lucky kemungkinan sudah ditipu oleh Jocelyn. Hal itu dibuktikan ketika Rajveer menunjukkan foto agen tenaga kerja yang ditemui Lucky. Ternyata pria itu adalah pacar Jocelyn yang tidak lain adalah Goldie. Selama ini Jocelyn menutupi kebenaran dan memeras Lucky demi kesenangannya. Agar Jocelyn mengakui kesalahannya, Lucky kemudian mendatangkan Goldie ke hadapannya. Yang ternyata barulah diketahui jika bukan hanya Jocelyn yang diculik oleh Lucky dan Panji. Atas pengakuan yang diberikan Goldie, scene flashback kembali diperlihatkan. Jocelyn dan Goldie adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan yang cukup lama. Perhatian yang diberikan Lucky kepadanya ternyata juga ia sampaikan kepada Goldie. Awalnya Jocelyn tidak berniat untuk memberi harapan kepada Lucky, namun Goldie menyuruhnya untuk melakukannya. Bukan maksud Goldie menjodohkan mereka. Ia mengatakan jika mereka sebaiknya memanfaatkan Lucky agar bisa mendapatkan uang untuk keberangkatan Jocelyn ke Kanada. Akhirnya dengan tipu muslihat yang mereka lakukan, Lucky pun terjebak dengan rencana mereka. Dan singkatnya, ketika Lucky meminta uang itu dikembalikan, ternyata Goldie juga mengetahuinya. Tadinya mereka merasa iba dengan apa yang menimpa ayah Lucky. Namun karena mereka juga membutuhkan uang tersebut, akhirnya uang itu tidak dikembalikan. Dengan pengakuan itu, Jocelyn pun mengakui kesalahannya di masa lalu.
Ia pun berniat mengembalikan uang itu 2 kali lipat asal Lucky mau melepaskan mereka. Akan tetapi Lucky mengatakan saat ini yang jadi permasalahannya bukanlah uang, melainkan momen yang telah hilang dari dirinya. Selanjutnya Lucky mengatakan jika keputusan kepada mereka berdua akan ia sampaikan esok hari, yang hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Jesslyn. Tepat di hari ke-16, pria yang dicurigai bernama Manos akhirnya tiba di rumahnya. Polisi yang sudah mengetahui kedatangannya langsung membawanya ke kantor polisi. Setelah diinterogasi, ternyata Manos adalah kerabat dekat Goldie. Ia mengatakan jika saat ini ia juga tidak mengetahui di mana Goldie sekarang. Manos kemudian teringat dengan kejadian 4 tahun yang lalu, di mana Goldie dan Jesslyn pernah menipu seorang pria untuk mendapatkan uang. Akan tetapi ia tidak tahu siapa pria tersebut. Yang ia ketahui, pria itu merupakan teman seangkatan Jesslyn saat mengikuti program tenaga kerja. Manos menambahkan kemungkinan hilangnya Goldie dan Jesslyn saat ini ada kaitannya dengan pria tersebut. Saat yang bersamaan, seorang anggota polisi mengatakan jika Panji juga pernah mengikuti program kerja seperti Jesslyn. Hal itu ia ketahui dari petugas kebersihan yang melihat Panji di kantor polisi. Mereka kemudian menelpon Panji dan orang tua Jesslyn. Singkatnya, setelah memberikan pertanyaan, akhirnya diketahuilah jika Jesslyn dan Panji mengikuti program kerja di tempat dan tahun yang sama. Orang tua Jesslyn mengatakan jika mereka tidak tahu siapa pria yang mendekati Jesslyn. Namun untuk lebih jelasnya, mereka bisa menemui Rajveer karena dia adalah teman dekat Jesslyn saat mengikuti program kerja. Penyelidikan tersebut membuat Inspektur Singh menyadari jika Panji kemungkinan terlibat dengan penculikan Jesslyn. Ia mendirikan kiosnya di sekitar rumah Jesslyn untuk mengetahui sistem keamanan di daerah tersebut. Namun untuk mengetahui kebenarannya, Inspektur Singh memutuskan untuk segera menangkap Panji terlebih dahulu. Akan tetapi atas informasi yang diberikan Lucky, Panji berusaha melarikan diri. Namun usahanya gagal dan ia pun terkepung dan tidak bisa lari kemana-mana lagi. Tak punya pilihan lain dan sekaligus menjaga kesetiaannya kepada Lucky, Panji memutuskan untuk bertindak sesuatu yang merugikan dirinya. Dan jelaslah hal tersebut membuat Lucky menjadi sangat sedih dan marah di dalam hatinya. Melalui ingatan Lucky, scene flashback kembali diperlihatkan. Disinilah baru terungkap semua rencana mereka. Pertama, mereka membeli mobil tua yang nantinya akan diparkirkan di tanah kosong tepat di depan rumah Jesslyn. Ketika Jesslyn tiba di rumahnya, Lucky segera membiusnya. Selanjutnya, mereka menyembunyikan Jesslyn di bagasi mobil dan menunggu mobil derek datang untuk membawanya. Untuk menghindari kamera CCTV, mereka kemudian kabur dengan cara memanjat atap rumah. Selanjutnya, dengan membawa ponsel Jesslyn, mereka kemudian pergi ke kediaman Goldie dan sekaligus menculiknya dari sana. Sehingga dengan begitu, kecurigaan polisi tertuju kepada Goldie. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Inspektur Singh kemudian mengajak Lucky menemui Rajveer. Akan tetapi di tengah perjalanan, Lucky meminta agar ia diturunkan karena kondisinya saat ini sedang tidak fit. Dengan perasaan emosi yang sudah tidak tertahankan, Lucky kembali ke pabrik tua untuk melampiaskan kemarahannya. Ia mengambil tongkat besi yang ia siapkan dan langsung memukulkannya ke wajah Goldie hingga ia pun tewas seketika. Sementara itu, Inspektur Singh telah sampai di kediaman Rajveer. Setelah Rajveer menceritakan semuanya dan menunjukkan foto masa lalu mereka, barulah Singh menyadari jika orang yang mereka cari selama ini adalah Lakavender atau Lucky. Singh teringat momen saat mereka tiba di pabrik tua pertama kali. Saat itu, Lucky memberitahukan panggilan keluar dari ponsel Jesslyn. Kini ia pun yakin jika Lucky pasti menyembunyikan Jesslyn di sana. Setelah menewaskan Goldie, selanjutnya Lucky hendak membawa Jesslyn ke suatu tempat. Namun sebelum ia melakukannya, ia pun menceritakan alasan utama mengapa ia melakukan semua ini. Setelah beberapa lama menjadi tahanan, akhirnya ayah Lucky bisa dibebaskan. Namun hal tersebut ternyata tidak berakhir sampai di situ saja. Sedari awal ternyata ayahnya sudah mengetahui jika orang yang mencuri uang tersebut adalah Lucky. Namun ia memilih menutupinya demi menjaga kehormatan putranya di mata masyarakat. Ia rela menanggung malu asalkan putranya tidak dituduh sebagai pencuri. Dan puncaknya, ia pun rela mengakhiri hidupnya untuk mengakhiri semua ini. Sementara sang ibu yang syok melihat keadaan sang ayah mendadak terkena serangan jantung, sehingga ia pun meninggal saat itu juga. Lucky merasa jika hidupnya saat ini tak lagi berguna.
Ia pun memilih untuk mengakhirinya dengan cara yang tragis. Akan tetapi karena kehadiran Panji di sana, hal tersebut bisa terhindarkan. Panji kemudian mengingatkan jika Lucky menyelesaikan semuanya seperti ini, maka sama saja ia membiarkan orang lain menari bahagia di atas penderitaannya. Sejak saat itulah Lucky bertekad untuk membalas semua perbuatan Jesslyn kepada keluarganya. Tanpa disadari Lucky, ternyata Inspektur Singh sudah berada di belakangnya. Singkatnya, terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Awalnya Inspektur Singh hampir saja berhasil menyelamatkan Jesslyn setelah ia menjatuhkan Lucky. Namun sebelum ia memastikan jika Lucky sudah tewas, ia langsung membawa Jesslyn dari sana. Yang alhasil Lucky tiba-tiba muncul dari hadapannya dan langsung menembaknya. Rasa jika Inspektur Singh bisa saja menggagalkan aksinya, Lucky dengan berat hati akhirnya menewaskannya juga. Selanjutnya Lucky membawa Jesslyn ke sebuah tempat yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Bertepatan jika hari itu adalah hari ulang tahun Jesslyn, Lucky kemudian merayakannya seperti 4 tahun yang lalu. Jesslyn meminta agar Lucky membunuhnya saja karena saat ini ia sudah tidak kuat menahan semuanya. Namun sesuatu yang mencengangkan keluar dari mulut Lucky. Ia mengatakan jika perasaan cintanya kepada Jesslyn sangatlah tulus, sehingga ia pun tidak akan sanggup untuk membunuh orang yang dicintainya. Sambil mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang terakhir kalinya, Lucky kemudian mengakhiri hidupnya dan membiarkan Jesslyn hidup dengan rasa bersalahnya. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini, setiap orang berhak untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Namun tetap saja sikap yang bijak adalah kunci utama untuk memutuskan perasaan tersebut. Apakah bisa dilanjut ke tahap yang lebih serius atau hanya menjadi perasaan kagum semata? Jika kita merasa jika hal itu tidak perlu dilanjutkan, katakanlah dengan baik untuk menolaknya. Bahkan meminta maaf adalah sikap yang sangat bijak agar tidak melukai perasaan orang lain. Memberikan harapan palsu apalagi sampai memanfaatkannya untuk suatu kepentingan jelaslah sesuatu yang salah. Kita tidak tahu balasan apa yang kita dapatkan jika mempermainkan perasaan orang lain. Mulailah berpikir sebelum bertindak. Jika dirasa membingungkan, mintalah petunjuk kepada Sang Maha Pencipta hati agar diberikan kemudahan dan tidak mengulang kesalahan yang sama. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Saya Ahmad pamit undur diri. Makasih banyak yang sudah mampir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.